Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 187, halaman 29. Al-Baqarah ayat 187. Kita bahas tadinya sedikit saja karena ini ayatnya cukup panjang. Uhilla lakum, idhar sapawi, mim mati ketemu dengan lam, jadi mimnya betul-betul dibaca jelas di bibir biar terdengar jelas. Tahan 2 ketukan, Pak. Lakum lain, mad lain, walaupun dibacanya tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf ya, atau tanda berhenti, tapi agak panjang. Lai, latas, tas, idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Jadi membacanya dimasukkan ke huruf setelah lam. Tas, sia, matobinya alif, mir, idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Rofasu, rofatu, tuh itu digigit ujung lidahnya. Rofatu ila mad badal nisa'i, mad wajib muttasil. Kalau mau berhenti di situ ikum boleh, ada waqaf jaiz atau waqaf jawaz. Mimnya dibaca sukun, nisaikum. Hunna, gunna, mendengung biar terdengar jelas mendengung, tahan 2 ketukan. Liba, matobinya alif, sul, idgham bila guna, dimasukkan ke lam tanpa mendengung. Libasul lakum, ini harus sapawi. Wa antum, ihfa akrob itu, wa ang, nun mati ketemu dengan ta, dibacanya samar tapi sepintas saja, jadi nggak usah wa ang, nggak usah gitu. Wa antum, idhar safawi. Liba, matobi alif, sul, idgham bila guna. Domatain ketemu dengan lam, jadi membacanya dimasukkan ke lam itu tanpa mendengung. Libasul lahun. Jadi kalau mau berhenti di situ kan ada waqaf kili itu, boleh berhenti boleh tidak, tapi bagusnya berhenti. Nah kalau berhenti di situ nunnya dibaca gitu, dibaca
karena ini kan termasuk nun sakilah. Nun sakilah itu nun yang dibaca berat, tetapi tetap dibaca walaupun hampir tidak terdengar. Lahun, jadi jangan lahun, jangan begitu. Kalau lahun itu jadi nun khafifah itu, jadi dibacanya nun sakilah, dibaca berat, cuman sepintas saja. Alimallah, tafhim, lafzul jalalah, ya, lafaz Allah didahului fathah. Anna gunna kum idhar syafawi, mimati ketemu kaf. Kung ifa akrab, dibaca samar tapi sepintas saja. Tum idhar syafawi, tahta pakai kho, jangan pakai h. Kalau pakai h itu dihitan, disunatan. Ini pakai kho, hianat ya. Ta mantabi alif, nu mantabi wawu, ang ifa akrab ya, dibaca samar tapi sepintas saja. Anfusakum idhar syafawi, mimati ketemu fa, jadi dibaca jelas syafawi di bibir. Fata matabi alif alaina madlain, kum idhar syafawi, wa'afa matabi alif, ang ifa akrab, dibaca samar tapi sepintas saja. Angkum. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Al-Baqarah 187 ini masih berbicara seputar ibadah saum. Uhilla, ini fi'il madi pasif gitu ya, atau fi'il madi majhul gitu. Jadi subjeknya tidak nampak ya. Kalau aktif itu ahalla wa ahallallahul bai'a, nah itu Allah menghalalkan jual beli, itu aktif itu. Kalau di sini pasif, uhilla, dihalalkan, telah dihalalkan, lakum, bagi kalian, bagi kita umat Islam nih secara umum, lailata, pada malam asyami, saum, pada malam puasa, baik itu puasa di luar Ramadan, terlebih khusus ayat ini kan berbicara tentang puasa Ramadan ya. Baik itu puasa dalam arti mengkodok ya di luar Ramadan, puasa sunat, atau lebih khusus ayat ini berbicara tentang puasa Ramadan. Nah, apa yang dihalalkan itu ar-rafathu. Jadi karena ini kalimatnya kalimat pasif, sebetulnya begini Pak, kalau di redaksi bebas kan begini, uhillar rafathu lakum lailatas siyam. Nah, ini lailatas siyam ini menjadi khobar, itu menjadi keterangan waktu, dihalalkan bercampur atau dihalalkan bagi kalian bercampur pada malam puasa atau pada malam hari ketika kalian berpuasa di siang harinya. Dengan siapa? Ila, kepada
nisa'i, istri-istri kum kalian. Hunna, hunna itu domir goib, kata ganti untuk orang ketiga. Kalau kata ganti untuk laki-laki, kata ganti untuk orang ketiga jenis perempuan. Kalau untuk laki-laki hum itu Pak. Jadi hunnanya itu kembali kepada nisaikum. Hunna mereka itu istri-istri kalian libasun. Itu bagaikan pakaian lakum bagi kalian. Wa antum dan kalian pun para suami libasun itu bagaikan pakaian lahunna bagi mereka istri-istri kalian. Jadi begini Pak, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini. Dahulu kan pelaksanaan ibadah puasa awalnya itu kan orang boleh makan, boleh minum, termasuk boleh berhubungan suami istri itu sejak berbuka sampai tidur itu Pak. Kalau Ibnu Katsir sampai waktu Isya katanya, semenjak berbuka sampai waktu Isya. Kalau Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya begitu. Ada ulama yang mengatakan dari mulai berbuka sampai tidur itu boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri. Nah setelah tidur Pak, setelah tidur atau setelah bangun tidur, katakanlah bangun tidurnya jam 10, penyebab bangun tidurnya bebas Pak, bisa dikarenakan haus pengen minum gitu, atau batuk wae sehingga harus minum, atau pengen buang air gitu, atau pengen nonton Persib gitu Pak. Yang jelas setelah tidur bangun sekalipun belum waktu sahur, taruhlah jam 10 malam itu bangun. Nah dulu itu setelah bangun itu 3 hal tadi dilarang dilakukan, karena setelah bangun itu dihitung sudah mulai puasa. Jadi kalau bangunnya jam 10 maka puasanya itu dari mulai jam 10 sampai maghrib jam 10 malam. Maka semenjak bangun itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan. Nah itu kebiasaan seperti itu masih dilakukan atau masih dibawa sekalipun waktu itu para sahabat itu sudah masuk Islam. Itu kan turunnya ayat ini itu kan di kota Madinah Pak. Turunnya surat Al-Baqarah termasuk ini Al-Baqarah 187 itu kan di Madinah. Itu pun setelah Rasulullah berada di Madinah selama 2 tahun. Kan ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah. Jadi sekitar 14 tahun Pak. Kan di Mekah 13 tahun, di Madinah 2 tahun, jadi 15 tahun. Itu sekitar 15 tahun Pak, Rasulullah dan para sahabat itu melaksanakan puasanya seperti itu. Jadi mulai puasanya itu mulai bangun malam, apapun penyebab bangunnya. Entah itu bangunnya jam 9, entah itu bangunnya jam 10, entah itu bangunnya jam 11, semenjak itulah dihitungnya puasa dan tidak boleh makan, minum dan berhubungan badan.
sampai waktu berbuka maghrib itu. Nah, itu dilakukan itu sampai turunnya ayat ini nih, sampai turunnya ayat ini. Akan tetapi waktu itu banyak sebetulnya di antara umat Islam itu atau di antara para sahabat itu yang merasa keberatan gitu. Yang merasa berat. Bayangkan saja begitu bangun tidak makan, tidak minum, Pak. Biasanya hubungan suami istri mah bisa ditinggalkan, Pak. Kan ia begitu bangun tidak boleh makan, tidak boleh minum, langsung puasa eta. Atau kan ekte haus kumaha tuh. Jadi begitu bangun itu enggak minum dulu, Pak, langsung puasa itu. Enggak boleh minum dulu. Batas boleh makan dan minumnya itu sampai menjelang tidur itu dah. Kan berat sekali itu. Nah, termasuk sebagai manusia kan punya kebutuhan biologis. Kan ada 3 kebutuhan pokok manusia itu, Pak. Kebutuhan paling mendasar itu. Satu adalah kebutuhan beragama. Kebutuhan beragama ini kebutuhan pokok yang paling besar. Makanya orang kalau agamanya diusik, keyakinannya diusik, itu akan marah. Karena setelah diusik kebutuhan paling mendasar itu. Yang kedua, kebutuhan makan dan minum. Ini kebutuhan mendasar ini. Sehingga banyak orang yang parasea gerelut gara-gara parebut lapak, parebut tempat berusaha. Itu kan dalam rangka memperjuangkan makan dan minum. Yang ketiga, kebutuhan mendasar itu adalah kebutuhan biologis seksual itu. Nah, itu 3 kebutuhan mendasar manusia. Nah, dikarenakan waktu itu banyak para sahabat yang merasa berat, entah beratnya itu disebabkan tidak makan dan tidak minum, atau entah disebabkan beratnya itu karena tidak berhubungan badan antara suami dan istri, maka turunlah ayat ini nih. Salah satunya itu pernah itu Umar bin Khattab itu, Pak. Ini ada beberapa asbabun nuzul nih. Umar bin Khattab itu datang melapor kepada Rasulullah. Beliau menyampaikan perbuatan dosanya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika di malam hari bulan Ramadan. Nah, Umar itu datang melapor, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa. Apa? Saya telah melakukan hubungan badan, hubungan suami istri tadi malam setelah saya bangun tidur gitu. Kalau sebelum tidur boleh, ini setelah bangun tidur, tapi waktunya waktu malam, belum waktu sahur, belum. Nah, itu salah satunya, yaitu Umar bin Khattab, dan juga sahabat-sahabat yang lain ada yang melakukan hal seperti itu. Termasuk ada seorang sahabat itu, dia seorang pekerja berat, pekerja kasar ya. Digambarkan di situ seorang petani. Nah, ketika beliau itu pulang ke rumahnya menjelang berbuka, menjelang maghrib, istrinya belum selesai masak, makanan belum tersedia. Nah, dikarenakan dia merasa kelelahan, akhirnya tertidur, nunggu istrinya yang sedang masak. Nah, karena beliau itu tertidur, Pak, sementara nih bangunnya itu setelah lewat waktu Isya, maka tidak boleh makan lagi, itu tidak boleh buka. Akhirnya puasanya disambung lagi ke hari berikutnya. Tadi gara-gara nungguan dahareun gitu,
yang lagi dimasak akhirnya kan karena kecapean tertidur. Setelah bangun tidur kan nggak boleh makan lagi, sambung deh kita puasa nanti. Akhirnya keesokan harinya pingsan itu, keesokan harinya pingsan, melapor juga itu kepada Rasulullah. Nah maka turunlah ayat ini nih. Jadi dihalalkan bagi kalian pada malam hari ketika puasa, khususnya ayat ini berbicara tentang malam hari di bulan Ramadan, ar-rafasu bercampur ila nisaikum dengan istri kalian. Termasuk ini dihalalkan juga makan dan minum, Pak. Kan secara ini ya, secara fisik yang dilarang ketika puasa itu makan, minum, hubungan badan. Nah 3 hal itu dihalalkan selama belum masuk ini, nanti dalam ayat berikutnya tuh, selama belum masuk waktu fajar. Itu silahkan dari mulai maghrib itu Pak ya sampai waktu fajar itu silahkan, sekalipun sudah bangun tidur berkali-kali. Nah di sini Allah menggambarkan bahwa istri ataupun suami itu bagaikan pakaian, libasun, kunna libasun wa antum libasun. Nah, kenapa diibaratkan bagaikan pakaian? Kan fungsi pakaian itu satu Pak, untuk memperindah. Maka begitulah semestinya pasangan suami istri itu, satu sama lain itu saling memperindah, sehingga kekurangan suami ditutupi oleh istrinya. Begitu pula kekurangan istri harus ditutupi oleh suaminya. Kan sok aya geuning orang itu yang di luar itu menjelek-jelekan pasangannya, padahal dia itu kan pakaian ya, pakaian. Yang kedua kan yang namanya fungsi pakaian itu untuk melindungi dari panas, dari hujan, dari dingin, kan gitu Pak. Di situ pun sama, pasangan suami istri itu satu sama lain itu harus saling menjaga ya, harus saling melindungi, harus saling memperhatikan. Makanya digambarkan bagaikan pakaian, karena ada satu kesatuan itu Pak, ada satu kesatuan antara suami dan istri itu. Kita lanjutkan. Alima telah mengetahui, Allah telah mengetahui, anna sesungguhnya, kum kalian itu, kungtum. Kungtum itu gabungan dari kana plus angtum. Kungtum keadaan kalian itu, tahtanuna mengkhianati, anfusakum diri kalian. Kalau di Al-Quran terjemah biasanya terjemahannya terjemahan makna itu. Jadi secara terlak begini, Allah maha mengetahui sesungguhnya kalian, atau sesungguhnya keadaan kalian itu selama ini mengkhianati diri kalian. Kalau diterjemahkan bebas begini, biasanya di Quran terjemah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui bahwa sesungguhnya kalian itu selama ini menahan nafsu kalian gitu. Kenapa kok di sini Allah menyebutkan berkhianat, Pak? Kan begini nih, Pak. Tadi kita katakan salah satu kebutuhan paling mendasar itu adalah kebutuhan seksual, kebutuhan biologis. Nah, maka dikarenakan manusia itu punya kebutuhan mendasar,
Islam itu membuka keran untuk menyalurkan kebutuhan mendasar tadi, yaitu pernikahan. Islam membuka keran pernikahan biar kebutuhan syahwatnya, kebutuhan biologisnya itu tersalurkan. Yang otomatis Pak, karena kebutuhan itu kebutuhan mendasar, berarti kan kebutuhan manusia akan hubungan seksual itu tinggi, seperti halnya kebutuhan manusia terhadap makan. Walaupun kan semakin bertambah usia semakin menurun itu kemampuannya. Terjauh beda lah Pak, dahar juga begitu, makan begitu, minum begitu. Dulu ketika bapak-bapak masih muda, makan apa aja oke gitu. Makan jengkol hayu, makan peuteui hayu, makan jeroan hayu, arek murak sate 3 kilo hayu gitu. Dulu. Sekarang kan makan jengkol nyeri awak gitu Pak. Makan petai lalinu. Sama hubungan suami istri juga begitu. Dulu mau semalam 2 kali 3 kali hayu. Ayeuna mah pan geus moal sanggupeun Pak. Karena usia gitu, bisa jadi kahayang gede tapi kamampu nggak ada gitu. Itu logis, manusia itu kan begitu Pak. Bertambah lemah kan semakin ini. Nah, tetapi tadi sebetulnya kebutuhan biologis itu kebutuhan mendasar. Maka ketika kebutuhan itu nggak disalurkan, itu kan dampaknya kurang bagus terhadap kesehatan itu. Makanya disebut di sini tahtanun, berkhianat. Ini tentu dampak akan mengakibatkan dampak negatif itu bagi yang kebutuhan seksualnya masih tinggi Pak. Tapi kalau yang kebutuhan seksualnya sudah rendah Pak, jarang melakukan hubungan seksual, tentu tidak membahayakan. Kan ini juga sudah menurun Pak. Kemampuannya menurun, hormonnya juga menurun. Yang membahayakan itu yang kebutuhannya tinggi itu tapi tidak disalurkan, nah itu bahaya. Makanya Allah mengatakan tahtanuna angpusakum. Saya itu tahu gitu Pak. Kalian itu ingin melakukan hubungan seksual tetapi karena dilarang, nah, sehingga itu mengakibatkan ini ya, tertekan lah Pak, tertekan. Sampai-sampai tadi Umar bin Khattab itu melakukannya gitu. Datang itu kepada Rasulullah. Nah, fataba, lalu Allah mengampuni alaikum, terhadap kalian. Wa'afa, dan Allah memaafkan angkum, kesalahan kalian. Nah, dengan turunnya ayat ini, dulu kalau suami istri itu melakukan hubungan badan di malam hari setelah tidur, itu kena kifarat itu Pak. Sama dengan sekarang kalau nih Pak, suami istri melakukan hubungan badan di siang hari dengan sengaja, tapi sigana pasti sengaja Pak, atau bisa juga lupa ketang, barangkali tidur bareng tekarasa gitu, teinget itu bulan puasa gitu. Nah, kalau dengan sengaja di siang hari melakukan hubungan badan, itu di samping batal puasanya itu kena sanksi. Makanya di samping bayar kodok Pak, di samping bayar kodok itu harus bayar kifarat. Itu kalau melakukan hubungan badan. Kalau buka enggak kena kifarat, wajib kodok.
Tapi kalau hubungan badan itu wajib qada dan wajib bayar kifarat, denda. Apa dendanya itu? Satu, memerdekakan hamba sahaya. Ini pilihan pertama nih Pak, memerdekakan budak. Nah kalau seandainya budak itu mau dijual harganya 100 juta, berarti kudu dibeli 100 juta. Cuman kan untuk memerdekakan budak hari ini susah cari budak, udah nggak ada Pak. Secara hukum kan sudah nggak ada, walaupun secara fakta masih banyak orang yang diperbudak gitu. Kalau seandainya tidak bisa memerdekakan budak, pilihan kedua itu itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi melakukan hubungan badan 1 kali di siang hari di bulan Ramadan itu 1 wajib mengganti 1 hari, dikodok 1 hari itu Pak. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Banyak ulama yang mengatakan kalau batal we sapoe kudu balikan deui ki 0. Itu sanksi kifaratnya begitu. Kalau tidak mampu yang kedua, nah boro-boro 2 bulan berturut-turut kamari wae geuning jebol gitu. Ada pilihan yang ketiga yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Memberi makan 60 fakir miskin. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Pak. Ada orang melakukan hubungan badan di siang hari dengan istrinya itu, seperti itu. Bahkan dikisahkan dalam riwayat itu, ternyata orang itu jangankan memerdekakan budak ataupun berpuasa 2 bulan berturut-turut ataupun memberi makan 60 orang miskin, ternyata dia itu orang yang termiskin di kota Madinah gitu. Orang yang paling miskin di kota Madinah. Sehingga orang itu mengatakan, ya Rasulullah, di kota ini tidak ada yang paling miskin kecuali saya. Rasulullah dengan tersenyum mengatakan, kalau begitu kamu beri makan saja keluargamu, gitu. Tapi itu betul-betul memang orangnya paling miskin, nggak bisa dipolitisasi itu Pak. Nah itu. Nah dulu itu bukan hanya hubungan badan di siang hari, hubungan badan di malam hari setelah orang itu tertidur tidak boleh. Kalau sekarang boleh Pak di malam hari. 3 kali erek 4 kali kita sare tenan naon. Dulu mah nggak boleh. Nah itu, ini kan sebetulnya ini merupakan rahmat ya, merupakan kasih sayang Allah. Sigana lamun dilarangnya ayeuna ayat ini masih berlaku nih Pak. Wah lamun bararatal ya puasa ayeuna. Loba nu kudu mayar kifarat lamun ayeuna. Ini kan sebuah kenikmatan luar biasa dari Allah. Nah, makanya dalam kalimat berikutnya nih, fal'an, nah itu Pak. Maka sekarang gitu. Ini Paknya kan Pak Sababi ya. Disebabkan kasus-kasus seperti itu, al-an maka sekarang basiru. Nah, basir itu kan banyak Pak artinya itu. Bisa diartikan basir itu kabar gembira. Gembirakanlah, senangkanlah hunna mereka istri kalian. Kenapa kok di sini basiruhunna enggak basiruhum? Karena biasanya kan yang memulai berhubungan badan itu suami, Pak. Yang biasanya memulai itu suami. Makanya di sini domirnya hunna. Basaro itu bisa menggembirakan, menyenangkan, bisa juga artinya basar itu kan manusia
ditinjau dari sisi biologis. Kul innama ana basarun, itu Rasulullah itu secara biologisnya sama dengan kita. Beliau bisa lapar, bisa haus, beliau pun berhubungan suami istri. Atau basar juga itu bisa diartikan kulit luar itu, karena hubungan badan itu kan bersentuhan kulit. Atau bisa juga basar itu artinya indah, itu Pak. Itu arti-arti itu satu sama lain sebetulnya saling berkaitan. Makanya untuk memudahkan pemahaman di Quran terjemah biasanya basiruhunna, campurilah mereka. Atau bisa juga gembirakanlah istri-istri kalian, senangkanlah istri-istri kalian. Karena itu kan kebutuhan yang mendasar tadi itu Pak. Wabtagu, wa dan ibtagu, carilah ma apa kataba yang ditetapkan Allahu oleh Allah lakum bagi kalian. Ini banyak ulama yang menafsirkan wabtagu ma kataballahu lakum itu adalah begini. Itu kalau tadi Pak basiruhunna itu bersumbu Pak, namanya pemanasan sebelum melakukan hubungan seksual. Kalau wabtagu ma kataballahu lakum itu banyak yang menafsirkannya itu anak gitu, membuat anak Pak, dalam arti melakukan hubungan badan. Jadi yang dibolehkan itu bukan hanya bercumbu dengan istri ya, tetapi boleh juga melakukan hubungan badan, dalam arti berjima itu boleh dengan suami, dengan istri itu, suami itu. Berikutnya wakulu, dan makanlah, wasrobu, dan isrobu, minumlah. Kita sering katakan untuk memudahkan mengingat, isrob itu sama dengan sirop itu kan minuman di kita. Jadi wasrobu dan minumlah. Itu kan sudah lengkap Pak. Tadi kebutuhan biologis, yang kedua ini kebutuhan makan minum ini. Jadi wakulu, dan makanlah, wasrobu, serta minumlah, hatta sampai yatabayyana, jelas, lakum bagi kalian, al khayt, benang, al abyad, putih. Al khaytul abyad itu maksudnya benang putih, min dari al khayti, benang al aswadi, hitam, minal fajr, daripada fajar. Maksudnya begini, ini menggunakan kata kiasan Pak. Jadi bolehnya makan, bolehnya minum, bolehnya berhubungan badan itu sampai nampak jelas bagi kita antara benang putih dengan benang hitam. Ini kan kalau kita melihat Pak nih sebelum subuh itu, kalau dulu para sahabat itu biasanya mereka mengikatkan tali di kakinya itu. Yang satu tali benangnya itu berwarna hitam, yang satu benangnya itu berwarna putih. Nah itu Pak. Ketika malam banget itu kan tidak kelihatan yang warna hitam itu. Nah untuk membedakan sudah masuk fajar dan belumnya itu kalau benang putihnya sudah nampak. Nah, itu dulu begitu. Kalau sekarang kan gampang Pak, ada jam gitu ya. Di HP juga ada kalau sekarang. Kalau dulu nggak begitu. Atau kalau kita melihat ke ufuk timur itu Pak, sebelum
sebelum waktu subuh itu kan ada yang seperti buntut kuda gini ngejemat. Nah, itu adalah menandakan bahwa waktu malam sudah berlalu, kemudian waktu masuk fajar. Nah, bolehnya makan, minum dan berhubungan badan itu sampai nampak itu gitu Pak. Sampai nampak itu. Nah, dulu tandanya seperti itu. Kalau sekarang kan sudah banyak Pak teknologi-teknologi yang mempermudah kita untuk mengetahui berakhirnya dibolehkan makan, minum dan hubungan badan. Summa kemudian atimmu sempurnakanlah asyama saum ilal laili sampai malam. Dalam arti ilal laili ini adalah ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, sampai waktu maghrib lah kurang lebih. Yang tentu saja nih Pak, yang tentu saja seperti yang kita tahu bahwa waktu maghrib itu kan mengalami pergeseran. Hari ini tanggal sekian maghrib jam sekian, besoknya minggu depan itu kan suka ada pergeseran. Bahkan tiap-tiap daerah provinsi itu bisa beda-beda lah, beda-beda. Ada yang beda 2 menit, 3 menit. Nah, bahkan untuk provinsi yang jauh itu ada yang sampai bedanya cukup lama. Nah itu. Berikutnya, wala dan janganlah, wa dan la janganlah tubashiru. Tu-nya itu kembali kepada anta, kalian, kamu. Dan janganlah kamu mencampuri hunna mereka istri-istri kalian, wa antum sedangkan kalian akifuna dalam keadaan beriktikaf fil masajid di masjid. Begini Pak nih maksudnya nih. Iktikaf yang dimaksud di sini adalah iktikaf yang sempurna gitu, yang full, yang total. Jadi bagi orang yang sedang beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, Pak, itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau iktikafnya iktikaf full. Tapi bagi orang yang tidak beriktikaf tidak mengapa, tidak membatalkan iktikaf, kan iktikafnya gente. Disebut batal itu kalau dia iktikaf. Dan iktikaf itu kan hukumnya sunat, sunat muakkad, termasuk sunanul anbiya wal mursalin. Sunnahnya para nabi dan rasul itu beriktikaf. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya suka melakukan iktikaf. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang namanya iktikaf itu sunnah yang turun temurun itu Pak. Nah sunnah-sunnah yang turun temurun itu mestinya itu dihidupkan oleh kita, karena tidak ada perbedaan pendapat. Nah di kita seringkali yang dihidupkan itu yang masih diperdebatkan hukumnya, sementara kan iktikaf tidak diperdebatkan. Nah dikarenakan iktikaf itu sunnah yang sangat dianjurkan, tidak sampai kepada wajib, tidak, maka bagi yang tidak beriktikaf tidak mengapa melakukan hubungan badan dengan suami istri. Atau yang iktikafnya tidak full, ya semi iktikaf lah, tidak mengapa melakukan hubungan badan di malam hari di bulan Ramadan tentunya. Tapi bagi yang iktikafnya full siang malam 24 jam selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dalam arti kalau dia melakukan hubungan badan batal iktikafnya, tapi puasanya nggak batal.
termasuk tidak perlu bayar kifarat, cuman batal iktikafnya, batal iktikafnya. Itu bagi yang iktikafnya full itu, Pak. Dan ini sangat dianjurkan iktikaf itu, sampai-sampai kan dalam hadis Nabi mengatakan, Siti Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kan mengencangkan ikat pinggang, menyingsingkan lengan baju. Itu artinya mengencangkan ikat pinggang teh istirahat heula we si emen teh 10 poe mah gitu. Gitu Pak. Selama 10 hari terakhir bulan Ramadan itu hubungan badan itu diistirahatkan dulu. Karena kan untuk mendapatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu harus menunggu setahun lagi, tahun depan lagi. Sementara hubungan badan engke kita selebaran kan bisa Pak gitu. Jadi istirahat 10 hari. Termasuk menyingsingkan lengan baju itu meningkatkan ini semangatnya. Sampai-sampai kan Rasulullah itu kata Siti Aisyah di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu suka membangunkan keluarga gitu. Ini karena keutamaan yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tilka itulah, nah Pak, ini kan sering kita katakan tilka itu ismul isyarah. Itulah, apa yang disebut itulah? Yang tadi yang kita jelaskan itu. Dari mulai berhubungan badan di malam hari di bulan Ramadan, makan dan minum di bulan hari di bulan Ramadan, termasuk larangan berhubungan badan bagi yang iktikaf secara full di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, itu semua hudud batasan, aturan Allahi Allah. Wala taqrabuha, fala maka janganlah taqrabuha, kalian mendekatinya. Dalam arti janganlah kalian melanggarnya. Nah, bagaimana yang melanggar itu? Satu yang disebut melanggar itu kalau orang itu berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, malam hari silahkan. Selama belum masuk waktu subuh silahkan. Yang kedua, makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Yang ketiga, bagi yang iktikafnya full, kalau tidak mau batal ya jangan berhubungan badan. Itulah batas-batas Allah. Kadzalika, naka seperti dalika itulah, yubayyinu menjelaskan Allah ayatihi ayat-ayatnya, linnasi bagi manusia, la'allahum supaya mereka itu yattaqun bertakwa. Nah, ini ayat-ayat yang berbicara tentang seputar bulan Ramadan, karena kan seringkali banyak umat Islam itu di beberapa daerah khususnya yang barangkali jarang ada siraman rohani itu merasa bingung. Ya menang tuh berhubungan badan di malam hari bulan Ramadan gitu. Boleh ya, dibolehkan itu. Jadi ayat yang melarang itu atau ketentuan hukum yang melarang itu sudah dihapus itu Pak. Sudah dihapus. Dan itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.